Nah, kemudian butir keberatan yang kelima, waktu kerja terlalu eksploitatif. Ini terkait dengan waktu kerja ya. Coba kita lihat 8 jam misalnya. Oke. Di sini apa sih penjelasannya? Waktu kerja terlalu eksploitatif. Pertama, waktu kerja tetap mengikuti penjelasannya RUU Cipta Kerja itu waktu kerja tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 yaitu 40 jam seminggu. Nah, benar kan? Sebenarnya semalam itu kita udah bahas nih teman-teman dengan di forum belajar dan diskusi bareng Legal Access kan, karena semalam itu kan kalau di undang-undang yang lalu itu kan ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, tapi sebenarnya dari 7 jam dan 8 jam itu tetap maksimal dalam satu minggu itu 40 jam, dan dalam hal ini tuh tidak dimention gitu jumlah harinya. Sedangkan kan ketika kita sekarang masuk ke dalam era digital ekonomi contohnya, kemudian juga kebutuhan saat ini, sebenarnya bisa jadi bisa jadi itu satu minggu tuh cuma 5 hari gitu. Jadi ini lebih kayak ke drafting aja sih, drafting bagaimana cara mendraftingnya dan lebih mengkompakkan. Jadi dilihatnya yang lebih tinggi yaitu 8 jam dengan 40 hari 40 jam dalam satu minggu. Nah, RUU Cipta Kerja menampung pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut, sehingga perlu diatur waktu yang khusus. Jenis pekerjaan mengikuti tren, nah betul kan, tren digital ekonomi dan berbasis industri ekonomi digital yang waktunya sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan. RUU Cipta Kerja memberi ruang optimalisasi waktu kerja dan optimalisasi kapasitas produksi dengan menambah jam lembur dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. Dengan tetap adanya pengaturan waktu untuk 5 atau 6 hari kerja, maka waktu untuk libur istirahat tetap akan ada dan disesuaikan. Kalau misalnya aku sih ngelihat ini ya, balik lagi ke rasionalisasi terkait dengan digital ekonomi. Kalau memang kalian mau lebih paham terkait dengan digital ekonomi, kalian bisa lihat di video kita konferensi hukum tanggal 26 September lalu. Memang kita bahas secara komprehensif terkait dengan digital ekonomi. Nah, digital ekonomi pun perusahaan-perusahaan pun sudah melakukan penyesuaian nih terkait dengan jam kerja, terkait dengan apa office gitu kan, di mana memang mempunyai flexible office hours. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan itu menjadi lebih fleksibel dan bisa memanfaatkan waktu sehingga bisa lebih produktif. Nah, ini sebenarnya bukan eksploitasi sih. Kalau menurut aku ya, ini lebih kayak kebutuhan loh, kebutuhan yang kita deal, kita kita tahu di depan itu ada kebutuhan itu gitu, sehingga memang ini membuka kalian yang para content creator, kemudian juga para yang menggalakkan ekonomi digital itu bisa tetap mempunyai sumber pendapatan. Lebih ke arah sana sih kalau misalnya aku ngelihat ya, pasal terkait dengan waktu jam kerja ini, dan ini bukan eksploitasi menurut aku setelah kita membaca dari peraturan yang ada dan membandingkan antara peraturan lama dan peraturan yang baru. Nah, bisa jadi sebenarnya menambah jam lembur itu dari 3 jam menjadi 4 jam itu adalah kebutuhan teman-teman. Kalian tuh dalam hal misalnya mengerjakan jam lembur, sebenarnya itu adalah pilihan. Ketika memang kalian mau menerapkan work life balance, kalian nggak perlu mengajukan jam lembur misalnya jadi tambahan jam lembur, itu nggak perlu gitu. Tapi kan tadi ya di dalam RUU Cipta Kerja ini sendiri ternyata jam lembur pun wajib diberikan upah. Jadi sebenarnya ada peluang tambahan pendapatan bagi yang butuh gitu. Nah, ini cuma membuka peluang itu, membuka forum diskusi terkait dengan hal tersebut secara objektif.